Gembira, pensiunan PNS bakal mendapatkan gaji pensiunan yang bakal cair sampai 2 kali pada waktu berikut ini. Serta informasi terbaru terkait dengan skema baru fully funded yang tengah digodok oleh pemerintah. Berikut informasi dari Menpan RB-nya. Kita masuk di informasi pertama terkait dengan gaji pensiunan PNS yang bakal cair sampai 2 kali. Pensiunan PNS yang baru pensiun maupun yang lama ataupun yang baru pensiun yang mana menerima SK pensiun TMT 1 Mei 2025 siap-siap juga akan menerima gaji pokok terbaru di Mei 2025. Bukan hanya gaji pokok, pensiunan PNS golongan 1 sampai 4 yang mulai memasuki masa pensiun di bulan Mei bakal menerima pencairan tunjangan. Taspen bukan hanya mencairkan tunjangan melekat, tetapi juga gaji K13 kepada pensiunan PNS di bulan pencairan berikutnya. Diketahui PNS mendapatkan hak pensiunan jika memasuki masa pensiun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023, Undang-Undang ASN 2023, PNS akan mendapatkan hak pensiun jika memasuki usia 58 tahun untuk jabatan non-manajerial meliputi pejabat administrator, pejabat fungsional, pejabat pengawas, dan pejabat pelaksana. Sedangkan untuk jabatan manajerial meliputi pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi media, dan pejabat pimpinan tinggi pratama. Usia pensiun PNS adalah 60 tahun. Jika SK pensiun PNS turun, maka hak pensiunan PNS akan menerima atau akan diterima di awal bulan berikutnya, terhitung setelah masuk masa pensiun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menandatangani regulasi yang mengatur pensiunan PNS hingga pencairan tunjangan melekat bagi penerima pensiun. Jika SK pensiun turun TMT 1 Mei 2025 mendatang, maka pensiunan PNS akan menerima gaji pokok dan tunjangan melekat mulai bulan Juni 2025. Lalu hak pensiun apa saja yang akan diterima pensiunan PNS yang SK pensiun 1 Mei 2025? Gaji pokok dan beberapa tunjangan akan cair dan diterima oleh pensiunan PNS. Berikut besaran gaji pokok pensiunan PNS, baik yang baru maupun pensiunan lama, yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 tentang penetapan pensiun pokok, pensiunan pegawai negeri sipil, dan janda dudanya. Gaji pensiunan PNS tahun 2025 sebagai berikut. Golongan 1 akan mendapatkan gaji pokok terendah di angka 1.748.096. Sedangkan untuk 1A mencapai tertinggi 1.962.128, 1B tertinggi 2.077.264, 1C tertinggi 2.165.184, dan 1D tertinggi 2.256.688. Sedangkan golongan 2 terendah di angka 1.748.096, sedangkan tertinggi 2A mencapai 2.833.824, 2B mencapai 2.953.776, 2C gaji pokoknya mencapai 3.078.656, dan 2D gaji pokoknya mencapai Rp3.208.800. Sedangkan untuk golongan 3, gaji pokok terendah di angka 1.748.096 dan tertingginya 3A mencapai 3.558.576, 3B tertinggi mencapai 3.709.104, 3C tertinggi mencapai Rp3.866.016, dan 3D tertinggi Rp4.029.536. Untuk golongan 4 terendah berada di angka 1.748.096. Gaji pokok tertinggi 4A mencapai 4.200.000. 4B gaji pokok tertingginya mencapai 4.377.744. 4C gaji pokok tertinggi 4.562.880.
4D, gaji pokok tertinggi Rp4.755.856 dan 4E, gaji pokok tertinggi Rp4.957.008. Selain gaji pokok, pensiunan PNS juga menerima pencairan gaji 13 yang estimasinya akan dicairkan pada bulan Juni 2025. Pencairan gaji ke-13 PNS diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan tahun 2025 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Komponen pencairan gaji ke-13 pensiunan PNS meliputi gaji pokok dan beberapa tunjangan melekat dengan rincian sebagai berikut. Tunjangan keluarga atau suami istri cair 10% dari gaji pokok. Tunjangan anak cair 2% dari gaji pokok. Tunjangan pangan berupa uang setara 10 kg beras dan tambahan penghasilan berupa insentif tahunan dengan nominal sesuai kebijakan masing-masing instansi. Nah, itulah informasi pertama terkait dengan gaji pensiunan PNS golongan 1 sampai 4 yang bakal cair sampai 2 kali. Informasi kedua terkait dengan skema baru bagi pensiunan PNS fully funded yang kembali digodok oleh pemerintah. Baru-baru ini pemerintah Indonesia kembali mengangkat wacana penerapan skema fully funded yang mana tidak hanya skema fully funded tetapi penggajian sistem single salary juga kembali dibahas oleh pemerintah. Skema ini sebelumnya telah tercantum dalam dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM-PPKF tahun 2025 versi pemutakhiran. Meski telah direncanakan sejak beberapa tahun lalu hingga kini, berdasarkan data yang kita himpun pada Kamis 24 April 2025, pemerintah masih belum mengumumkan terkait dengan kepastian penerapan kedua sistem tersebut. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menpan RB Rini Widiantini menyampaikan bahwa pembahasan mengenai skema penggajian dan pensiunan ASN saat ini masih berada dalam tahap penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah atau RPP tentang manajemen ASN. Ia menegaskan bahwa pengaturan lebih lanjut baru akan dilakukan setelah RPP tersebut selesai disusun. Rini mengakui bahwa konsep single salary dan skema pensiun fully funded masih memerlukan pembahasan yang lebih mendalam. Ia menyebut belum dapat memberikan penjelasan secara rinci mengenai isi maupun rencana implementasinya. Meski begitu, ia berharap adanya transformasi dalam sistem manajemen ASN ke arah kebijakan tersebut. Kapan akan diberlakukan terkait dengan skema fully funded ini tentu kita harus menanti informasi terbaru dari pemerintah terkait dengan kapan selesainya aturan dan barulah nanti akan mulai diterapkan apakah di tahun 2025 ini atau di tahun depan.